Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Dedi Vlog. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Aku doakan semua teman-teman sehat dan rezekinya lancar, supaya teman-teman bisa nyobain juga jalan-jalan road trip bersama keluarga tercinta. Di video kali ini, aku akan menutup cerita road trip aku dari Bekasi ke Bali yang saat ini sudah sampai di Kota Batu. Video ini akan menceritakan road trip di hari ke-8, 9, dan juga 10. Perjalanan akan menceritakan trip aku selama di Kota Batu, lalu berlanjut menginap di Bawen, lalu lanjut pulang ke Bekasi. Daripada berlama-lama, langsung aja kita mulai cerita road tripnya. Hari ke-8. Di hari ke-8 ini kami memulai pagi dengan mencari sarapan dulu di Kota Batu. Saat itu aku menginap di Senyum World Hotel dengan kamar tanpa breakfast. Jadinya kami pagi-pagi itu keluar hotel untuk cari sarapan. Setelah keliling-keliling, kami putuskan sarapan di salah satu rumah makan dekat alun-alun Kota Batu. Nama rumah makannya itu aku lupa, tapi yang pasti waktu itu aku inget kita itu makan nasi goreng, terus mie goreng sama pecel gitu. Biaya makan pagi saat itu habis sekitar 100 ribuan karena kita kalau pagi-pagi nggak banyak itu makannya, jadi makannya bareng-bareng aja keroyokan. Setelah sarapan kami sempatkan mampir ke tempat oleh-oleh yang letaknya itu di seberang hotel Senyum World. Tempat oleh-oleh ini namanya Royal Oleh-oleh. Di sini kami belanja beberapa cemilan, tahu kue-kue khas Kota Batu gitu. Itu semua yang akan kita jadikan sebagai cemilan nanti ketika pulang ke Bekasi di jalan ya. Sama sebagai oleh-oleh juga untuk kerabat atau teman di Bekasi. Royal Oleh-oleh itu tempatnya lumayan gede dan termasuk lengkap barang-barang yang ada di dalamnya. Setelah belanja oleh-oleh, kita balik lagi ke hotel kemudian beres-beres. Lanjut, siang-siangnya itu kami mengunjungi Batu Secret Zoo. Lokasi Batu Secret Zoo ini nggak jauh dari Senyum World Hotel. Mungkin sekitar 15 menitan aja bawa mobil dari hotel, kita udah sampai di Batu Secret Zoo. Lokasi Batu Secret Zoo itu ada di Jatim Park 2. Dan untuk harga tiket masuknya waktu itu adalah 150.000 per orang. Ini harga paket. Paketnya itu udah dapat masuk ke Batu Secret Zoo, Sweet Memory Selfie, Museum Satwa, dan Eco Green Park. Nah, pas aku kemarin ke sana itu aku beli yang tiket reguler aja, itu cuma 120.000, itu nggak termasuk yang selfie-selfie-nya itu, yang foto-fotonya. Jadi total untuk biaya tiket Batu Secret Zoo kemarin itu 720.000 ya. Kemudian untuk anak-anak bayar nggak? Nah, untuk anak-anak itu kita ukur dari tinggi badannya. Kalau anak-anak yang tinggi badannya di bawah 85 cm, itu masuknya masih gratis. Untuk masuk ke Batu Secret Zoo, kita perlu scan barcode Peduli Lindungi ya. Waktu itu sih yang scan itu cuma aku sama istri. Anak-anak sama nenek Nisha itu nggak scan. Setelah scan barcode akan ada scan suhu tubuh lalu masuk ke gerbang atau gate-nya. Di sini kita akan dicek tiket masuknya, kemudian tiket masuk yang berupa gelang kertas gitu akan dipasangkan di tangan kita. Waktu kami berkunjung ke sana itu termasuk kondisi yang tidak terlalu ramai ya. Dan kurang enaknya itu pas kita datang cuacanya sedang gerimis. Jadinya kita nggak bisa lancar gitu jalannya. Kadang-kadang kalau gerimis kita harus neduh dulu gitu. Di dalam Batu Secret Zoo ini binatangnya ditempatkan dalam beberapa kandang kaca. Jadi bisa kelihatan jelas sama pengunjungnya. Terus menurut aku pribadi banyak binatang-binatang yang unik di Batu Secret Zoo ini. Ada beberapa binatang yang belum pernah aku lihat di kebun binatang yang pernah aku kunjungi kayak di Puncak atau Ragunan Jakarta. Terus kita itu jalan ya mengelilingi Batu Secret Zoo dan ini memang benar-benar kebun binatang yang luas. Kita keliling-keliling, terus kemudian pas udah capek, sekitar 25% perjalanan untuk mengelilingi Batu Secret Zoo itu, ada semacam penyewaan e-bike yang harganya itu 150.000 per 3 jam untuk sewanya. Kita sempat tertarik tuh untuk sewa, tapi pas neneknya Misha ditawarin dia nggak mau gitu. Katanya jalan aja deh karena masih kuat. Alhasil kita kompakan aja untuk meneruskan perjalanan dengan jalan kaki, walaupun masih cukup jauh jaraknya. Setelah lewat tempat penyewaan e-bike, kita melewati beberapa kandang binatang. Ada juga kandang binatang yang
temanya savana gitu, kayak zebra, terus kayak gajah, terus ada juga burung-burungnya. Nah, ini ada semua di Batu Secret Zoo. Nah, ternyata di dalam Batu Secret Zoo itu juga ada area bermain anak. Di sini ada banyak wahana gitu. Terus untuk naik wahananya itu nggak perlu bayar, jadi gratis. Karena sudah include di tiket masuk Batu Secret Zoo. Saat itu Misha sempat tertarik naik roller coaster mini. Awalnya itu dia udah semangat banget nih, aku mau naik gitu. Terus pas ngantri dan lihat roller coasternya kenceng, itu langsung dia bilang nggak mau. Padahal udah tinggal selangkah lagi naik roller coaster. Takut katanya. Selain coba roller coaster, anak-anak juga cobain main komedi putar gitu. Ini mah nggak serem lah. Kalau aku malah lebih pusing kalau naik yang kayak gini, karena cuma muter-muter aja. Terus setelah main itu kita kan mau keliling lagi, tapi sayang ternyata itu turun hujan deras banget. Dan kami pun berteduh dulu untuk menunggu hujan reda. Sayang banget ya, padahal kita mau explore banyak tempat menarik di dalam Batu Secret Zoo ini. Setelah hujan reda, kami pun langsung buru-buru lanjutin perjalanan sambil lewatin beberapa kandang hewan lainnya. Kami buru-buru banget keluar, soalnya takut hujannya deras lagi. Setelah sampai pintu keluar, kami lanjut mengunjungi museum satwa yang ada di samping Batu Secret Zoo. Nah, museum satwa ini tuh indoor ya, jadi tentunya aman dari kehujanan. Museum satwa ini menurut aku bagus banget. Di dalamnya tuh banyak menampilkan hewan-hewan atau satwa yang unik dengan pose-pose yang keren gitu. Ini tuh hewannya kayak hidup gitu loh. Padahal mereka itu bukan hewan yang asli yang hidup, tapi udah mati atau mungkin ini kayak boneka replika gitu deh. Aku kurang paham juga apakah ini hewan yang diawetkan atau ini boneka. Pokoknya beneran deh, ini keren museumnya. Recommended banget untuk dikunjungi. Setelah jalan-jalan di Jatim Park 2 ini, kami lanjut balik ke hotel untuk istirahat. Kami nggak sempat berkunjung ke Jatim Park 3 yang ada di No Parknya gitu, padahal ini di samping hotel. Karena kami udah capek banget, ya udahlah, kita langsung balik lagi ke hotel dan masuk ke kamar untuk istirahat. Karena besok kan kami mau lanjut road trip lagi menuju Semarang. Untuk rincian biaya selama hari ke-8 aku share sebagai berikut ya. Oke, lanjut di hari ke-9 ya. Di hari ke-9 kami melanjutkan road trip menuju Semarang, tepatnya ke Dusun Semilir yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 49 Bawen, Ngemplak, Kabupaten Semarang. Untuk menuju ke sana dari Kota Batu itu, kalau perkiraan Google Maps akan memakan waktu perjalanan selama 4 jam 40 menit atau jauhnya itu kurang lebih 322 km. Perjalanan ke sana itu akan full lewat tol dari pintu masuk tol Singosari. Alhamdulillah selama perjalanan cuaca itu mendung aja dan kadang gerimis sedikit-sedikit gitu, jadi bisa lumayan melaju selama di tol. Untuk biaya tol dari gerbang tol Singosari sampai gerbang tol Bawen yang dekat Dusun Semilir, itu memakan biaya tol sebesar 352.500. Setelah melewati perjalanan tol yang cukup jauh, akhirnya kami tiba di Dusun Semilir yang ada di Bawen. Ketika tiba kami nggak langsung menuju hotelnya, tapi kami makan siang dulu karena udah lapar banget abis perjalanan jauh. Dusun Semilir ini tuh kayak tempat wisata gitu, tapi ada hotelnya di dalamnya. Kemudian di sini juga ada tempat beli oleh-oleh dan tempat makan gitu. Kami coba makan di semacam food courtnya itu di lantai atas tempat beli oleh-oleh. Di sini ada beberapa jenis makanan dari kayak sop iga, nasi goreng, mie goreng, sate dan lain-lain. Banyak kok pilihannya. Untuk harganya ini termasuk agak mahal menurutku karena mungkin di sini tempat makannya itu jual pemandangan dan tempatnya ya, karena memang tempatnya itu rada-rada estetik gitu deh. Untuk rasa menurutku standar aja dan masih cocok sih sama lidahku. Setelah isi perut kami berlanjut check-in ke hotelnya. Namanya itu Dusun The Villas. Konsepnya itu kayak villa-villa gitu. Terus di masing-masing villa itu ada semacam kolam renang di belakang kamarnya. Asiknya lagi selain ada kolam renangnya di masing-masing villa, untuk keluarga yang bawa anak-anak dengan usia yang udah agak besar itu bisa muat karena kapasitas villanya itu adalah 4 orang. Di dalamnya itu ada tempat tidur tingkat dan 1 king bed gitu. Untuk review lengkap soal Dusun The Villas ini akan ku buat video sendiri, cek aja linknya di deskripsi ya.
Setelah anak-anak berenang, aku coba keliling di tempat wisatanya di Dusun Semilir. Jadi ini tuh luas banget dan ada berbagai tempat wisata. Yang paling terkenal itu perosotannya yang tinggi banget. Nah, aku udah pengen banget nyobain, tapi ternyata itu gerimis. Dan kita nggak bisa main perosotannya. Akhirnya aku keliling-keliling aja di tempat wisatanya ini. Jadi di sini tuh ada tempat jualan makanan-makanannya juga, terus ada lapangan terbuka gitu buat main-main sepeda. Ada juga rumah hantunya, yang katanya ada hantunya itu di hari Sabtu atau Minggu aja. Maksudnya tuh orang yang dandan jadi hantu gitu loh. Terus kalau weekday itu dia nggak masuk, jadi adanya itu cuma di weekend. Terus ada juga semacam kampung Korea gitu. Di sini banyak pajang foto-foto artis K-pop gitu. Aku juga nggak ngerti deh siapa nih namanya, aku nggak hafal gitu. Ada juga semacam alun-alun Eropa dengan sungai buatan yang mengelilingi alun-alunnya. Jadi kita bisa naik perahu gitu di sungainya, kayak macam di Venice gitulah. Terus ada juga mini zoo dan taman-taman lainnya yang bisa dijadikan spot foto-foto. Tapi ya gitu, aku pas keliling tuh udah pada tutup lah ya, karena udah sore sekitar jam 4:30 gitu. Jadi ya aku cuma bisa kasih lihat begini aja ya teman-teman. Maaf ya. Setelah keliling-keliling dan capek, aku pun balik ke kamar dan istirahat, lalu santap makan malam di dalam kamar. Aku pesan makan malam dari menu di villanya, ada banyak pilihan menu yang rasanya menurutku lumayan enak kok. Total biaya makan di Dusun The Villa saat itu 183.000. Kemudian setelah makan malam, kami pun tidur dan istirahat untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Bekasi. Rekap biaya selama hari ke-9 aku rinci sebagai berikut ya. Oke, lanjut di hari ke-10, hari terakhir. Sedih banget nih udah selesai road tripnya, tapi tetap harus semangat karena perjalanan dari Bawen ke Bekasi itu lumayan jauh dan lama. Yaitu sekitar 5 jam perjalanan lah. Dan kalau dihitung jaraknya itu 456 km. Kami berangkat pulang ke Bekasi itu sekitar jam 10 pagi dan langsung masuk tol menuju ke Bekasi. Perjalanan tol tergolong lancar dan aku bisa melaju lumayan cepat di jalan tol. Oh ya, ada yang seru juga loh selama perjalanan pulang. Selama perjalanan pulang, kami ketemu rest area yang seru banget. Itu ada di rest area kilometer 260 Banjaratma, Brebes. Jadi katanya rest areanya itu kalau nggak salah adalah bekas bangunan pabrik gula. Nah, di dalam rest areanya itu ada banyak penjual makanan, oleh-oleh, dan lain-lain. Terus saat itu kami coba makan siang sate kambing khas Tegal. Selain tempat makan, ada yang menarik juga nih. Di sini ada perosotan tinggi yang kayak di Dusun Semilir gitu. Ya, walaupun nggak setinggi yang di Dusun Semilir, tapi wajib coba sih untuk mengobati kegagalan main perosotan di Dusun Semilir kemarin. Aku ajak semua anak-anak untuk naik perosotan ini karena ini nggak terlalu tinggi ya, dan mereka itu berani. Seru banget ya pokoknya nyobain perosotan ini. Ternyata kenceng banget pas naik perosotannya loh. Kanan kirinya, pegangan talinya. Siap, pegangan. Yuk, wah! Geli nggak kak? Geli nggak? Ayo lagi. Terus setelah main perosotan, anak-anak itu minta main becak mini gitu yang ada di area lahan kosong. Ternyata perjalanan pulang road trip ini nggak membosankan loh, karena kita bisa wisata di rest area ini. Setelah istirahat makan dan main-main di rest area kilometer 20 ini, kami melanjutkan perjalanan menuju Bekasi. Alhamdulillah perjalanannya lancar dan kami tiba di rumah dalam kondisi sehat walafiat sekitar jam 5 sorean gitu. Untuk rekapan biaya perjalanan hari ke-10 aku rinci sebagai berikut ya. Oke teman-teman, segitu aja rentetan cerita road trip aku dari Bekasi ke Bali selama 10 hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang ngikutin ceritanya dari hari pertama sampai video terakhir ini. Semoga cerita road trip ini bisa dijadikan referensi untuk teman-teman yang mau nyobain road trip dari Bekasi atau Jakarta menuju ke Bali. Insya Allah kedepannya aku akan tetap buat konten jalan-jalan lainnya bersama keluarga, baik yang perjalanan jauh kayak road trip ini, atau weekend trip ke kota-kota terdekat dari Bekasi tempat tinggal aku, atau bisa juga cobain staycation di hotel-hotel terdekat aja.
Sekali lagi terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng channel Daddy Vlog ini untuk dapat update video terbaru. See you semua!